jaga masker tetap dipakai, berikhtiar tak boleh lelah. Pengalaman telah mengajarkan mereka yang sembrono beroleh akibatnya. Pandemi meledak lagi tak terkirakan, karenanya kita tetap waspada. Waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Tapi kan kalau pengennya ke sekolah itu kan pengennya main bareng, Om Jo. Gimana coba caranya main bareng? Coba tanya ke Fahri langsung deh. Jadi kemarin selama 3 hari masuk sekolah, sempat main tapi sama teman-teman? Main tapi cuma sebentar. Main apa, Ri? Main kejar-kejaran, Bang. Main kejar-kejaran peraturannya nggak boleh kena gitu ya? Iya. Nah, supaya nggak kena. Oke. Tapi Fahri lebih senang belajar di sekolah atau belajar di rumah ditemenin sama ibu? Di sekolah. Kenapa? Apa-apa seru aja kalau di sekolah. Oh gitu. Lebih senang ketemu guru sama teman-teman ya? Bukan karena ibu galak kan kalau ngajarin di rumah kan? Enggak. Oh enggak. Iya. Kalau ibu berarti lebih tenang ketika Fahri kan sudah kelas 5 ya, belajar di sekolah. Iya, justru karena udah sekolahnya tingkat atas gitu, jadi takutnya saya juga nggak efektif ngajarin, kan beda sama guru yang ngajar gitu ya. Takutnya penangkapannya dia tuh beda gitu, jadi lebih aman memang di sekolah. Kalau biasanya pesan-pesan apa yang dikasih tahu sama Fahri sebelum berangkat sekolah, Bu? Sama sih, itu pokoknya jangan lepas masker kecuali makan, cuci tangan gitu, sama teman ngobrol tapi agak jauh gitu, maskernya jangan dilepas. Pokoknya yang utama sih masker jangan dilepas gitu. Nggak tiba-tiba tukeran masker karena lucu gitu kan ya? Iya, makanya dikasih yang hitam aja. Karena aku kembali ke Mas Diki. Mas Diki ini kan sering banyak meme yang berseliweran ya di media sosial ya. Aduh, kekhawatiran tadi, namanya juga anak-anak. Pergi pakai masker A, pulangnya pakai masker yang lain. Karena punya temennya lebih lucu gitu kan. Atau karena bosan, lupa, ketinggalan, dan lain-lain gitu. Berarti kan sebenarnya perilaku-perilaku sehari-hari ini ya yang harus dipastikan gitu ya Mas Diki ya? Betul, ya dibudayakan, ya dibiasakan, dan itulah pentingnya peran sekolah. Itu karena di sekolah ada teman gitu, dan anak ini sekaligus juga dalam masa begini kan ya sebagai dokter ya, dia dalam perkembangan tuh multisensornya itu harus terangsang ya. Kalau bicara orang, oh kamu harus membiasakan cuci tangan, memakai masker. Kalau hanya melihat dari layar ini itu berbeda dengan guru memperlihatkan temannya. Nah ini yang akan memberikan pada anak bukan hanya bekal pada masa pandemi ini. Sebetulnya kalau sebagai peneliti pandemi ya, saya melihat ini adalah kesempatan buat generasi kita ini juga menyadari bahwa ada peran kita semua untuk mencegah pandemi berikutnya. Iya, tapi kan kekhawatirannya gini Mas Diki, karena kan mutasi virus itu kan selalu masih jadi kekhawatiran gitu ya. Ini saja baru keluar lagi mutasi yang baru, virus Mu ya kalau tidak salah gitu. Apakah ini harus menjadi kewaspadaan tersendiri karena anak-anak sudah mulai lagi kembali ke sekolah. Orang tua juga sudah mulai banyak lagi yang tidak full WFH gitu. Betul sekali. Jadi apapun sebetulnya varian yang ada, bahkan studi-studi yang tadi sebelumnya saya sampaikan itu terjadi ketika di awal Delta sedang mewabah ya. Dan artinya dengan varian yang ada sekarang ini sebetulnya semakin memperlihatkan bahwa kita nggak boleh abai, terutama orang tua. Karena dari hampir mayoritas klaster yang terjadi pada anak ya, kasus infeksi pada anak itu dari orang dewasa nih ya. Dari orang dewasa yang di rumahnya bukan ada tapi kecil sekali dari sekolah gitu. Jadi inilah yang artinya peran orang tua yang mulai bekerja di kantornya ini untuk terus menerapkan PR sendiri ya.
Betul, betul. Oke. Saya kembali ke Bu Nini. Bu Nini tadi sempat bahas sedikit soal masalah pengaturan jam jemput ini. Tapi kalau SD 09 Palmerah ini menyediakan tempat khusus nggak buat penjemput menunggu gitu? Kalau di sekolah kami memang sebelum kita melaksanakan PTMT, kita sudah sama-sama merapatkan bersama Dewan Guru dan beberapa komite sekolah bahwa untuk tempat penjemputnya seperti yang tadi sudah ada dari sesi 1 dan sesi 2 biar mereka tidak tabrakan, kami telah menyiapkan satu ruang khusus yang tadinya sebelumnya menjadi kantin sekolah. Oh, oke. Kantin tidak ada, kantin ditutup. Jadi untuk anak yang belum dijemput semuanya menunggu di kantin sekolah karena kebetulan memang tempat kami kantin sekolahnya luas gitu. Jadi untuk menjaga jarak mereka pada saat menunggu juga lebih aman di kantin sekolah. Sudah berapa persen Bu guru yang divaksin di SD 09? 100% kami sudah 100% guru maupun tenaga kependidikan. Oh, oke. Dosis kedua. Semuanya sudah dosis kedua ya, alhamdulillah. Jadi sudah lega begitu ya. Saya mau ke Ibu Bu Septi apakah sudah divaksin? Sudah lengkap 2 kali. Sudah lengkap 2 kali. Tapi kalau boleh milih sebenarnya Bu Septi sendiri pengennya seperti apa? Apakah memang ya sudah 3 hari saja cukup atau kalau bisa sih baliklah full semua 5 hari gitu di sekolah? Kalau saya maunya 2 hari malah ya. Oh, malah pengennya lebih sedikit berarti? Gitu. Kenapa, Bu? Biar nunggu benar-benar kondisinya aman gitu, mungkin gitu. Oke, jadi masih agak tarik ulur nih kayaknya ya. Iya. I see. Terakhir kalau begitu ke Mas Diki. Dengan adanya varian baru, dengan adanya tadi juga aktivitas orang tua gitu, apa yang seharusnya diberitahukan kepada orang tua secara berkala atau fasilitas apa yang sebenarnya sekolah harus berikan gitu secara lebih detail? Ya, pertama ya saya apresiasi bahwa Diknas ya dalam hal ini pemerintah sudah mengakomodasi ya. Sebetulnya akhir tahun lalu saya diminta memberi masukan. Nah, apa yang disampaikan Bu Nini sudah bagus ya. Nah, namun tadi Ibu Septi ya menyampaikan bahwa memang kita harus bergradasi. Semua sekolah nggak bisa. Semua langsung bahkan mungkin 3 hari itu pun harus betul-betul pada pertimbangan yang matang. Jadi saya lebih cenderung tadi tempat Bu Nini misalnya ya 1 hari dulu dalam seminggu. Nanti bertahap dan itu harus dievaluasi per minggu. Dan ini artinya juga selain tidak bisa digeneralisasi memulai tatap muka ini juga harus harusnya ada uji coba dulu nih ya. Ada uji coba di sekolah yang dianggap paling tadi vaksinasinya sudah 100% gurunya, staf sekolah, kemudian memang secara tempat, infrastruktur sudah siap. Nanti setelah 2 minggu itu nanti dia dievaluasi dan di-sharing ke sekolah lain. Saya bisa begini, menjadi tidak standar terjadi. Bersama begitu ya. Betul, dan ini yang akan membangun kepercayaan orang tua gitu. Dan selama masa pandemi dengan apalagi dengan varian-varian baru, memang walaupun anak-anak ini kecil sekali kemungkinan tertular ya dibandingkan orang dewasa karena reseptor ACE2-nya sedikit, tapi bukan berarti kita abai ya. Kita harus buat jaring pengaman. Nah, dalam hal ini ya tadi pesan penting saya adalah bahwa selama kita disiplin ya dalam 5M ini, kemudian protokolnya ini akan mengurangi, tapi bukan tidak ada risiko. Ya, bukan tidak ada, nggak mungkin harus nggak ada tetap risiko. waspada. Betul, harus tetap waspada. Fahri Ya. Sekarang sudah bisa 3 hari masuk sekolah, tapi kalau kita boleh berandai-andai gitu Fahri pengennya seperti apa sekolahnya? Kayak biasa. 5 hari setiap hari masuk sekolah gitu. Iya. Terus bisa ngapain aja di sekolah, coba ceritain. Ya, bisa main bola, olahraga, berenang, belajar. Bisa nggak usah pakai masker gitu ya? Iya. Jadi bisa benar-benar bebas dan main, ketemu sama teman-teman, bisa makan, ngobrol bareng seperti dulu gitu. Pengennya gitu ya, Fahri? Iya. Oke, mudah-mudahan itu segera terjadi, tapi untuk sementara kayaknya kita harus sabar dulu ya, Fahri ya.
Fahri tetap pakai masker, tetap jaga terus supaya semuanya bisa segera secepat mungkin seperti yang Fahri inginkan tadi. Terima kasih kalau gitu Mas Diki, terima kasih Fahri, terima kasih Bu Septi. Tapi Bu Nininya saya tahan dulu. Bu Nini saya tahan dulu karena habis ini kita masih akan ngobrol lagi untuk melihat sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran para orang tua. Masih ada yang belum mengizinkan anaknya untuk kembali ke sekolah. Habis ini kita obrolin. Terima kasih Fahri. Fahri sehat-sehat ya. Kondisi seperti apa yang bisa menenangkan hati Mbak Dian untuk mengirim kembali anaknya ke sekolah? Udah nggak ada virusnya kali ya. Ya, sekolah akan sama-sama bersinergi untuk mendidik dan mengajar putra-putrinya, mengajar peserta didik. Tapi sekali lagi tidak kami paksa untuk kembali ke sekolah.